Bacaan dari Injil Yohanes. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka yang kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Yahoo! Horas! Maju aja! Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Sepertinya nampak dari wajah Bapak Ibu yang begitu ceria untuk berbagi sukacita. Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, pada suatu hari ada seorang ibu yang bernama Ibu Ina Ucok. Dia pergi ke rumah Ina Butet untuk meminta garam. Ibu Ina Butet ini memberi walaupun hanya sedikit, tetapi dia yakin bahwa dengan garam yang sedikit itu, makanan Ibu Ina Ucok pasti ada rasanya. Dalam Injil hari ini juga, yang baru saja kita dengar, dikisahkan tentang mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang. Mukjizat terjadi dengan pemberian 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan, kalau kita bandingkan dengan 5.000 orang banyaknya, tidak cukup atau tidak seimbang. Tetapi karena Yesus mengambil dan memegangnya mengucap syukur, akan hasilnya banyak dan berlimpah buah. 5 roti dan 2 ikan mau menunjukkan kepada kita gambaran keterbatasan yang dimiliki oleh anak kecil itu. Namun dengan ketulusan ia memberi dan membagikannya,
sehingga memperoleh hasil yang banyak, bahkan melimpah. Memberi adalah tindakan berbagi kepada sesama. Apa yang kita punya, memberi bukan harus hal yang lebih besar. Memberi adalah mulai dari hal-hal kecil tadi, seperti yang cerita Ibu Ina Uco dan Ibu Ina Bude. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita malu untuk berbagi kepada sesama kita karena keterbatasan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil hari ini, marilah kita memberi dan berbagi kepada sesama kita. Sekecil apapun yang kita berikan kepada sesama, asalkan tulus dan ikhlas kita memberikannya, akan memperoleh hasil yang melimpah. Amin.